Banyaknya pertanyaan dan permintaan yang masuk, akhirnya kami mengulas ulang Gulikit King Kong Pro Controller ini. Ulasan kali ini hanyalah tambahan dari ulasan pertama yang sudah pernah kami tayangkan sebelumnya. Jadi, inilah dia Gulikit King Kong Pro Controller. Koneksinya ke Nintendo Switch terbilang cepat dan mudah. Cukup ubah mode koneksi ke gambar Nintendo Switch, lalu tekan dan tahan tombol pairing ini. Controller ini pun dapat langsung terhubung. Koneksinya terbilang stabil, tidak terasa lag, dan tidak pernah terputus. Sensor gyronya terasa sangat pas. Pada sudut-sudut tinggi, controller hanya perlu dimiringkan secukupnya saja, pas dalam responsif dan tidak lambat. Fitur lain untuk Nintendo Switch yang tidak kalah penting adalah NFC. King Kong Pro Controller ini dapat membaca amiibo, dengan posisi peletakan amiibo di area antara tombol plus dan minus. Namun sayangnya, controller ini tidak memiliki fungsi wake up untuk Nintendo Switch. Controller ini pun dapat dihubungkan ke PC Windows via Bluetooth. Cukup ubah mode koneksi ke logo Windows X ataupun Windows D ini, lalu tekan tombol pairing. Pada PC atau laptop, masuk dalam menu device dan Bluetooth, kemudian add new device. Lalu pilih Gulikit Controller XW. Dan jika mode koneksi ke D, maka pilihannya adalah Gulikit Controller DW. Pada manual memang dijelaskan jika mode koneksi D adalah metode koneksi terdahulu untuk Windows dan direkomendasikan untuk bermain game-game retro pada Windows atau menggunakan simulator. Sedangkan koneksinya dengan kabel cukup plug and play saja menggunakan kabel USB tipe C yang sudah disediakan. Dan untuk koneksinya dengan Android, ubah mode koneksi ke logo Android, lalu tekan dan tahan tombol pairing. Pada HP Android, masuk ke dalam menu Bluetooth dan pairing dengan Gulikit Controller AW. Sayangnya tidak ada klip atau bracket yang disertakan untuk mode Android ini. Dan berikut sekilas ulasan untuk beberapa fitur lain yang ada pada controller ini. APG atau Autopilot Gaming dapat diaktifkan dengan cara menekan dan menahan tombol APG ini selama 3 detik. Terasa getaran panjang, kemudian tekan beberapa tombol dengan urutan yang kalian inginkan. Setelah dirasa cukup, tekan kembali tombol APG untuk stop rekam. Dan jika berhasil direkam, urutan tombol yang kalian inginkan akan muncul otomatis jika menekan tombol APG ini. Repeat shooting dapat diatur dengan cara menekan dan menahan tombol setting ini, lalu tekan satu atau lebih tombol yang akan dilakukan repeat. Jika berhasil, maka tekan sekali untuk tombol yang sudah disetting, dan tombol akan otomatis terulang. Kombinasikan dengan tombol lain, maka hasilnya dapat bergantian. Button function switch dapat diatur dengan menekan dan menahan tombol setting ini, lalu tekan tombol AB atau XY. Dengan demikian, fungsi tombol A menjadi B, ataupun X menjadi Y, juga sebaliknya. Vibration level adjustment dapat diatur dengan menekan dan menahan tombol setting ini, lalu mengatur dengan tombol atas atau bawah pada D-pad. Terdapat 4 level getaran yang dapat dirasakan pada controller. Dengan level terbawah adalah tanpa getar sama sekali. Motion sense aiming dapat diatur dengan menekan dan menahan tombol setting ini, lalu mengatur dengan tombol L dan ZL. Dan terdapat 4 level untuk sensitivitas motion ini. Analog sensitivity adjustment dapat diatur dengan menekan dan menahan tombol setting ini, lalu mengatur dengan tombol R3 dan L3 atau analog dengan cara ditekan. Terdapat 2 level pengaturan sensitivitas untuk analog ini. Dan setelah kami gunakan selama ini, berikut catatan kecil kami. Baterainya sebesar 900 mAh dan dapat bertahan sampai dengan 13 jam. Meski termasuk besar, tapi sayangnya menggunakan baterai tanam dan tidak dapat diganti dengan mudah ataupun digantikan dengan baterai AA saat dibutuhkan. Analognya terbuat dari bahan besi atau aluminium, dan di sekitar lubang analog diberi ring hitam melingkar yang terbuat dari bahan besi atau aluminium juga, membuatnya jadi terasa kokoh, halus, dan bersih. Kebanyakan analog terbuat dari bahan plastik, begitupun dengan tepian lubangnya. Hasilnya, debu plastik hasil gesekan berada di sekitar pangkal analog. Belum lagi tuas analog yang lama-lama menjadi terkikis. Tombol trigger R dan ZR berbahan besi atau aluminium. Namun setelah kami gunakan, lama-kelamaan muncul beberapa tanda berkarat. Kami yakin ini bukan karena benturan ataupun gesekan dengan benda lain, kecuali dengan permukaan jari telunjuk kanan kami. Dan bentuk pelatuk vertikal pada tombol ZR maupun ZL-nya ini terkadang terasa bertulang keras dan sedikit tidak nyaman.
Sedangkan untuk tombol-tombol lain, chargingnya yang sudah menggunakan USB tipe C, koneksi dan lag-nya sampai ke dalam fitur-fiturnya bisa dikatakan tidak ada kendala yang berarti. Meski setting fitur-fiturnya tidak terlalu detail dengan menggunakan aplikasi tambahan, tapi justru malah terasa lebih praktis dan cepat. Tombol setting inilah kuncinya. Dan yang paling tidak kami sangka-sangka adalah bahan lapisan seperti karetnya ini. Meski bukan favorit kami, tapi ternyata masih tampak mulus dan tidak ada baret. Walaupun memang kami gunakan dan simpan dengan cara yang cukup apik. Jadi, dibanderol dengan harga sekitar Rp550.000, apakah King Kong Pro Controller dari Gulikit ini masih layak untuk dibeli? Dengan build quality-nya yang baik, harga yang relatif terjangkau, analognya yang kokoh, fungsi NFC reader, fitur-fitur pendukung, sampai case tambahannya ini, kami masih dapat katakan bahwa controller ini sangat layak untuk dibeli. Demikian review tambahan kita hari ini untuk Gulikit King Kong Pro Controller. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.